Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Gimping. Sama kembali dalam renungan kita hari ini Jumat 24 Mei 2024 dengan judul Penyelidik Hati. Ayatnya di dalam Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saya telah diuji, benar-benar diuji, ketika saya melihat betapa sedikitnya orang yang mengaku mengasihi Allah yang benar-benar mengasihi Dia. Kepatuhan kita pada perintah-perintahnya menunjukkan apakah kita adalah anak-anak Allah yang sejati. Kita cenderung khawatir dengan pemandangan tentang hal-hal yang terjadi di dunia kita. Semua kekuatan kuasa kegelapan sedang bekerja melawan umat manusia untuk membatasi kebebasan beragama dan untuk memaksa pelayanan dan pemujaan terhadap sahabat berhala. Allah mengetahui semua hasilnya. Saya sangat senang Bapa memahami setiap tahap kesulitan yang harus kita hadapi. Mempercayai Dia dan mengenal Dia sebagai Tuhan, kita tahu bahwa Dia melihat gambaran yang lebih besar akan hal-hal yang mungkin terjadi kepada kita. Cita-citanya lebih tinggi daripada bayangan kita. Dia dapat membaca setiap niat hati yang bersekongkol melawan Tuhan dan bekerja sama dengan malaikat jahat untuk menggulingkan orang benar. Semua kekuatan malaikat jahat yang digabungkan dengan laki-laki dan perempuan jahat akan beraksi untuk menekan kebenaran dan kebebasan untuk percaya akan kebenaran. Kita tidak akan gagal sekarang dalam pekerjaan kita. Kita tidak akan berkecil hati. Setiap pertanyaan terang benderang bagaikan siang hari bagi penyelidik hati. Dia melihat upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi seorang anak ke arah yang salah. Yang tinggi dan agung yang mendiami keabadian tidak akan mengabaikan orang yang bekerja melawan kehendaknya dalam menodai dan merusak pikiran mereka. Kita harus menyadari bahwa Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tetapkanlah pandangan pada standar yang tinggi. Kita sebagai umat pilihan Tuhan mengerjakan rencananya, menyelesaikan tujuannya. Diri sendiri harus berada di bawah kendali Tuhan. Kita harus tetap memandang kepada Yesus, percaya kepadanya, dan tidak mengecewakan pengharapan dan penantian Tuhan. Kita harus berketetapan untuk melakukan dan rindu menjadi seperti apa yang Allah kehendaki. Dan pelajaran yang harus kita pelajari setiap hari adalah jadi lemah lembut dan rendah hati. Barulah kita dapat menaikkan standar lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Anak-anakku, setiap hari bersembunyilah di celah batu di mana engkau mungkin tidak terlihat, tetapi di mana engkau dapat melihat dan di mana engkau dapat mendengar pernyataan karakter Allah. Ini sangatlah berharga bagi kita. Renungkan lebih dalam. Jika saya gagal melawan mereka yang bekerja untuk merusak pikiran manusia, bagaimanakah Tuhan akan memandang saya? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sangat indah bagaimana pekabaran kita pada hari ini. Ayat renungan kita katakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sangat luar biasa. Ini sih selain daripada hal yang sangat menakutkan, tetapi justru ini juga sangat menguatkan bagi orang yang hidup di dalam kegelapan. Tentu ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena Tuhan akan hadir untuk memberikan setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Tetapi sesungguhnya dari segi positifnya, maka Tuhan akan menyelidiki dari kedalaman hati. Dia tahu seluk-beluk kehidupan kita. Mungkin kita tidak menonjol dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak harus dipandang baik oleh orang lain. Tetapi sekecil apapun yang kita lakukan, hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya. Mungkin di hadapan manusia kita tidak dianggap apa-apa. Tetapi pada saat kita hidup di dalam kerendahan hati, maka Tuhan akan memandang kita sebagai anak-anaknya yang Dia akan angkat. Saudaraku, inilah yang harus kita pahami. Karena Tuhan kita bukan hanya melihat dari segi pandangan manusia yang dapat dilihat di dunia ini, tetapi biarlah kita dipandang dari segi kerohanian, yaitu
di mana di dalam hati kita tersimpan kebenaran-kebenaran kasih Kristus, dan tingkah laku kita melakukan segenap apa yang Tuhan perintahkan dan mengikuti teladan Yesus Kristus, sehingga tidak menjadi satu kekecewaan. Pada saat Yesus akan datang, maka Dia akan melihat kita dan Dia akan menerima kita untuk menjadi anak-anaknya. Semoga kasih Tuhan meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kabaran ini sangat menguatkan kami Bapa, sehingga kami percaya walaupun kami mungkin hidup di dalam kehidupan kami tidak melakukan hal yang luar biasa, tetapi sesungguhnya sekecil apapun yang kami dapat nyatakan dalam kehidupan kami dengan penuh roh kerendahan hati dan membiarkan Tuhan mendiami kehidupan kami dan hidup di dalam bait kudus, yaitu dalam hati kami, maka biarlah Bapa, kuasa roh Tuhan akan bekerja sehingga kami hidup di dalam kebenaran. Tuhan terima kasih. Biarlah ini akan meneguhkan kami selalu dan membuat kami akan setia sampai Yesus akan datang. Terima kasih hari ini kami tetap melangkah dalam kami menantikan Tuhan, kami tetap harus hidup. Kami memohon berkat Tuhan yang akan menuntun kami sehingga kami akan beroleh damai, beroleh sukacita. Tuhan cukupkan dalam segala keperluan kebutuhan kehidupan kami Bapa. Dalam keluarga, membesarkan anak-anak dalam pendidikan mereka. Demikian juga orang-orang muda, menyelesaikan akan pendidikan, perkuliahan, meraih harapan masa depan mereka. Biarlah Tuhan akan tuntun, sehingga dalam semua jenjang-jenjang yang mereka raih, nama Tuhan yang dipermuliakan. Demikian juga yang mencari pasangan hidup, Tuhan tunjukkan yang terbaik yang akan membuat mereka juga berdiri untuk menjadi tiang-tiang bagi gereja. Ya Tuhan, begitu banyak umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan, penyembuhan dan juga kuasa Tuhan yang akan menjadi bagian mereka, supaya mereka dapat pulih, sehat kembali. Yang lemah iman, Tuhan teguhkan ya Bapa, supaya mereka tidak akan khawatir dan tidak bimbang, tetapi mereka akan teguh dalam iman percaya dan semakin teguh untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sedia mewarisi kerajaan. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami sepanjang hari ini, dan biarlah nama Tuhan yang kami muliakan. Ampuni kami Bapa. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.